어느 날 세상이 멈춰서 아무런 예고도 없이. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang advokasi stunting. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Auliasa Sabila dan ada teman saya Happy Ayuni Rizky, Khairunisa Putri, dan Ulfiana Putri. Kemudian saya akan membahas tentang latar belakang stunting. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari usianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Pada umumnya, stunting disebabkan oleh asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Prevalensi stunting di Indonesia menempati peringkat kelima terbesar di dunia. Data Riset Kesehatan Dasar atau Riskerdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi stunting dalam lingkup nasional sebesar 37,2%, terdiri dari prevalensi pendek sebesar 18,0% dan sangat pendek sebesar 16,2%. Stunting dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang berat. Di dalam prevalensi, stunting berada pada rentang 30-39%. Dampak stunting umumnya terjadi disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak usia 2 tahun. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia 2 tahun. Awal kehamilan sampai anak berusia 2 tahun, periode 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode kritis terjadinya pertumbuhan. Gangguan pada anak, terjadi perawakan pendek. Gejala stunting pada anak diantaranya: yang pertama, badan anak lebih pendek untuk usianya. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak usianya. Yang keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Dan selanjutnya, pembahasan stunting akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, faktor penyebab masih tingginya kasus stunting. Yang pertama, petugas kesehatan sulit menjelaskan ke masyarakat tentang stunting. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang stunting karena kemauan mengakses informasi kesehatan tentang kehamilan, masa nifas, ASI, MPASI, dan imunisasi yang komprehensif. 3. Hanya sebagian kecil ibu hamil, ibu batuta, anggota RT, petugas kesehatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta dinas kesehatan mengerti dampak negatif dari kerdil atau stunting. 4. Kurangnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat karena jarak. Tujuan berkontribusi pada menurunnya angka stunting di seluruh kabupaten atau kota yang di Indonesia melalui peningkatan kesadaran dan melakukan perubahan perilaku masyarakat dalam hal gizi seimbang untuk mencegah stunting melalui sosialisasi nasional dan strategi komunikasi perubahan perilaku yang komprehensif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku Kementerian Kesehatan sebagai pemimpin dan pelaksana utama dalam percepatan pencegahan stunting dengan kewenangan sebagai berikut: menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria atau NSPK untuk pencegahan stunting, melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan bidang lain, memberikan materi edukasi terkait stunting dan upaya pencegahan agar dapat disebarluaskan dalam bentuk kampanye nasional. Puskesmas
para petugas puskesmas akan melakukan pendataan masalah gizi di masyarakat tingkat keluarga, kemudian dianalisis dan melakukan intervensi terhadap permasalahan kesehatan tersebut. Dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif dengan mengelola sumber daya. Selanjutnya ada posyandu, di mana di sini para kader melakukan pemantauan dan penilaian status gizi para balita dengan melakukan kegiatan posyandu secara rutin dan berkala atau melakukan penculuhan dan monitoring kepada ibu-ibu dengan kunjungan rumahnya masing-masing. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sasaran primer, di mana ini merupakan sasaran utama dalam penanganan dan pencegahan stunting, seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-24 bulan, atau anak usia 24 bulan sampai 50 bulan. Yang kedua yaitu sasaran sekunder, di mana ini merupakan sasaran penunjang, di antaranya ada wanita usia subur atau remaja, atau kerabat terdekat balita seperti kakek, nenek, pengasuhnya, ataupun kakaknya. Selanjutnya kelompok pendukung atau sasaran tersier. Pihak yang terlibat sebagai lingkungan pendukung untuk upaya percepatan pencegahan stunting diintervensi melalui advokasi dan informasi publik. Terdiri dari 1. Pengambil kebijakan atau keputusan baik nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Yang kedua, organisasi perangkat daerah. Yang ketiga, swasta seperti dokter, bidan, dokter anak, dokter kandungan. Yang keempat, dunia usaha. Yang kelima, donor dan perwakilan media. Yang keenam, media massa. Media penunjang. Media penunjang merupakan saluran komunikasi yang paling banyak digunakan seperti membuat buku KIA, poster, leaflet, lalu disebarkan ke masyarakat dan juga menempelkan poster dan leaflet tersebut di papan pengumuman posyandu. Membuat media cetak kreatif dan konten terkait pencegahan stunting. Menyebarluaskan informasi terupdate terkait dengan stunting dengan media digital seperti blog, sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, forum, aplikasi website. Kendala: belum terdistribusi secara merata, menggunakan bahasa Indonesia sehingga sulit dipahami masyarakat yang masih memakai bahasa ibu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.